Shalom sekali lagi, selamat malam. Shalom. Shalom. Senang bertemu teman-teman semua, om tante malam hari ini. Walaupun di luar hujannya gelap, di dalam dinginnya luar biasa, saya sampai keringat dingin. Tapi saya yakin dan percaya kita semua mau hadir malam hari ini. Kita mau merayakan, kita mau bersyukur, kita mau mencari Tuhan. Karena gimana caranya kita mencari Tuhan kalau bukan kita mau dengar setiap firman-firman-Nya. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kalian. Saat ini saya percaya kita lebih dari itu. Dan sekali lagi handphonenya tolong dimatikan, jangan lupa. Saya akan mulai persekutuan doa malam hari ini. Kita berdoa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau beracara di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kebetulan kami semua hadir malam hari ini Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Bapa. Kami mau datang malam hari ini Tuhan untuk merayakan iman kami kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga mau Natal. Ini udah akhir tahun. Begitu banyak kejadian sepanjang tahun ini Tuhan. Dari awal tahun, pertengahan, sampai akhir. Tapi kasih-Mu tidak pernah luput. Kau selalu melawat kami. Kau selalu bersama kami Tuhan. Walau kami terkadang jauh sekali. Walau kami terkadang lupa kalau Engkau itu ada. Oleh karena itu ya Bapa, malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Kami mau percaya Tuhan. Kalau semuanya itu baik Tuhan. Sungguh teramat baik Tuhan. Kami mau percaya Bapak. Walau dari semula Tuhan, Kau sudah jadikan segala sesuatunya itu indah. Tuhan, walau badai kehidupan seringkali datang menerpa kami, terkadang hati kami begitu sangat sakit Tuhan. Bahkan kadang-kadang orang-orang di sekeliling kami pun tidak bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Sampai kadang-kadang itu menjadi kosong Tuhan. Kadang itu menjadi hancur dan amburadul. Tapi malam hari ini saya mau mengingatkan bahwa masih ada Tuhan. Dia adalah mujizat tidak terbatas. Malam ini saya mau membawa satu lagu yang selalu menguatkan saya, yang selalu memberikan saya kata-kata yang memberikan saya kekuatan, yang membangkitkan lagi iman saya dan mengingatkan saya untuk selalu kembali kepada Tuhan. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, walau kadang kami bisa tertawa gitu Tuhan di depan setiap orang, kami bisa
bilang kalau everything is good, gak ada apa-apa, gue baik-baik aja, semua baik. Tapi malam hari ini saya merasa kalau Tuhan mau menyapa kita, pribadi lepas pribadi. Dia mau bilang, aku lebih cukup, aku sudah cukup. Aku lebih cukup dari semua yang kau butuhkan. Aku lebih dari cukup. Datang padaku, serahkan bebanmu, jangan kau tanggung sendiri, karena itu berat. Tuhan mau bilang, lepasin bebanmu kepadaku, biar aku yang turun tangan dan biar aku yang berperang. Saya mau ajak teman-teman sekalian, Om Tante, kita bawakan lagu ini sekali lagi dengan sepenuh iman. Kita mau serahkan semuanya. Kita mau terima anugerah Tuhan malam hari ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Makasih Tuhan, ini rasa syukur kami. Ku bersyukur buat kasih Serah padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Terima kasih Tuhan untuk persetujuan doa malam hari ini, untuk komunitas kami Tuhan. Kau masih membiarkan kami untuk berkumpul bersama Tuhan, bersatu hati, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima sampai detik malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas dan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami di sini semua Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
Atas seizin-Mu kami tidak hanya mendapatkan berkat, tapi juga mendapatkan pertolongan dan ujian, dan Engkau selalu atas perkenanan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami pasti ada jalan keluar karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dari hari ke hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggenggam tangan kami, bantu kami untuk melangkah hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Tidak ada satu kata pun Tuhan bisa mengekspresikan rasa syukur kami Bapa, tapi Roh-Mu yang hidup, yang selalu menyala-nyala, akan selalu tinggal dalam kami. Beracaralah Tuhan malam hari ini. Kami percaya Bapa, lawatan-Mu akan terjadi malam hari ini. Amin. Shalom. Shalom. Nggak pada tidur? Kita mau ada sharing? Ada sharing dulu sebentar ya. Silakan Tante. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, mungkin malam ini saya hanya mau memberi satu kesaksian bahwa kasih Tuhan begitu nyata di dalam hidup keluarga kami terutama. Di dalam bulan November hingga di awal Desember ini, Tuhan begitu sayang kepada kami. Ada pergumulan, ada masalah yang harus keluarga kami selesaikan dan berturut-turut. Tapi kami tahu semua terlewati karena kasih Tuhan. Di tanggal 4 November cucu saya harus masuk rumah sakit dengan sesak, saturasinya di bawah 90. Dan saat itu ya kami sangat panik, tapi kami percaya, kami enggak putus asa, kami percaya Tuhan tolong. Hasilnya memang paru-parunya infeksi mungkin ya, radang ya. Setelah itu sembuh, kemudian pada tanggal 21 November cucu kami kembali lagi dengan sakit yang hampir sama di tanggal 4 November kemarin, dan memang harus kembali dirawat lagi di rumah sakit Gading Pluit. Jujur saya selama hampir bertahun-tahun, puji Tuhan kami tidak pernah berurusan dengan rumah sakit. Dan di bulan November itu kami harus ke rumah sakit dan cucu kami harus perawatan 2 kali, dan itu merupakan satu pergumulan lah. Tapi kami sangat berterima kasih Tuhan selesaikan semuanya dan sembuh. Kemudian di awal bulan, di tanggal 3 Desember kemarin, anak saya William mungkin malam ini hadir, tiba-tiba menelpon saya, "Mami di mana?" Saya bilang, "Saya ada di dokter, dan anak saya yang besar, Robert, juga lagi sakit di hari yang sama tanggal 3. Saat itu Kinta nggak datang hari ini. Sudah berkali-kali WA saya, "Ibu, Tatip jadi nggak ikut." Kayaknya ada feeling saya nggak bisa, Kin. Saya bilang, sebenarnya saya nggak ada kegiatan apa-apa di Sabtu sore, tapi sepertinya saya belum bisa mengokekan untuk ikut terlibat dalam tatip.
Feeling saya seperti itu dan benar. Di hari Sabtu siang, anak saya yang besar tiba-tiba demam, batuknya luar biasa. Terus saya bilang, ayo kita ke dokter. Di dokter, saat dokter lagi, kami lagi di ruang dokter, William ini telepon saya, Mam, di mana? Saya, kepala saya sudah hampir pecah dan dia nggak pernah sakit seperti itu selama ini. Boleh Bapak Ibu lihat kondisi badannya luar biasa, fit, tiba-tiba sakit. Saya nggak tahan, Mam, sakitnya luar biasa dan muntah terus gitu. Biasanya dia kalau sakit pun nggak pernah mau ngomong, apalagi minta saya datang. Saat itu William dan Evelyn sedang perjalanan ke Serpong. Kamu di mana? Sekarang kamu cari IGD yang terdekat. Feeling saya kan kalau misalnya Bapak Ibu mungkin tahu kalau sudah sakit kepalanya luar biasa dan muntah, itu kan kita takutnya kalau nggak jantung mungkin stroke kayak gitu ya, stroke ringan atau apalah ya. Jadi saya pikir ayo cepat ke IGD yang mana aja yang terdekat. Di mana kamu sekarang? Arah Parung, cari rumah sakit apapun itu, jangan pilih, masuk ke sana. Mami akan nyusul, saya dari sini jam 8 kurang lebih sampai di sana mungkin sudah jam 10-an, perjalanan luar biasa. Dia diinfus, dia ada pertolongan pertama tapi tetap kepalanya nggak bisa sembuh, masih sakit banget dan muntah, nggak bisa masuk makanan. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan ini ketiga kali saya harus ada di rumah sakit untuk keluarga saya. Tuhan tolong, kali ini saya minta tolong. Dan sebenarnya William itu besoknya itu di hari Minggu tanggal 4 Desember, dia ada pelayanan di Puspas Samadi di Praise Worship, mewakili Perduki Chapter Pusat sebagai worship leader. Kebayangkan teman-teman Bapak Ibu, itu nggak mungkin terjadi bisa besok dia pelayanan kalau sebagai manusia dengan kondisi dia seperti itu. Bahkan kami juga rencana mau bawa ke Jakarta, cari rumah sakit yang dekat dengan kami di Jakarta, tentunya mungkin di Kelapa Gading. Saya berdoa dikasih obat lagi anti sakit yang lebih lagi dari dokter IGD di sana. Dia tidur, saya tumpang tangan, saya doa, Tuhan, saya enggak, kalau memang Engkau berkenan, Tuhan sembuhkan malam ini. Kasihani William, saya cuma begitu. Enggak ada setengah jam William bangun, dia tanya, Mam, ada makanan? Wow, Tuhan kita luar biasa. Saya lapar, pusing udah enggak ada. Itulah Bapak Ibu. Besok William, saya bilang kamu kuat untuk pelayanan. Kita lihat besok katanya. Pagi-pagi besoknya bangun tanggal 4 Desember, tidak ada rasa apapun lagi, Mam, sangat sehat dan saya siap melayani. Wow, luar biasa Tuhan kita ya Bapak Ibu. Ya itu, saya sangat gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Di dalam keadaan susah kita boleh merasa sedih, merasa khawatir, tapi kita gak pernah boleh merasa kita ditinggalkan Tuhan. Karena aku percaya setiap episode yang saya lalui selesai itu karena Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Terima kasih, itu aja kesaksian saya. Terima kasih Ibu Ida untuk sharingnya. Sungguh amat luar biasa dan pasti menguatkan kita semua juga. Betul, Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Oleh karena itu kita bangkit berdiri, kita mau muji, kita mau menyembah Dia di tempat yang maha tinggi. Karena begitulah Tuhan kita, Dia dahsyat, Dia teramat dahsyat. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki
menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Udah panas? Belum. Wah, asik. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan pujian yang lebih tinggi. Ayo kita tepuk tangan lagi. Kita goyang-goyang ya. Malam hari ini dingin, jangan takut keringetan. Kita goyangin badan. Asik. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis di
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Masih mau memuji Tuhan? Yes. Hah? Masih? Jangan. Waktunya habis. Duduk. Terima kasih Om Tante. Waduh. Udah panas nih ya. Kita mau masuk ke penyembahan. Sebelum masuk penyembahan kita menundukkan kepala. Kita mau datang pada Tuhan yang begitu luar biasa. Menyembah apa pada Tuhan Kudus. Amin. Tuhan, pada saat aku menyebut namamu, kami gak pantas Tuhan, kami gak layak. Tapi Engkau yang begitu dahsyat, Kau yang begitu mulia, Kau yang memiliki seluruh alam semesta dan Kau yang menciptakannya. Kau malah datang kepada kami. Kau lahir ke dunia. Kau merendahkan dirimu Tuhan. Bahkan Kau lahir di kandang ternak. Kami gak pantas Tuhan. Kami gak pantas menyebutmu Tuhan. Kami gak layak Tuhan. Bahkan untuk mengangkat kepala kami dan memanggil namamu, kami gak pantas. Tapi Tuhan, Kau menjadikan itu baik, segala sesuatunya baik. Kau berkorban di kayu salib. Kau tebus dosa-dosa kami. Dan Kau utus Roh-Mu yang kudus untuk tinggal di tengah-tengah kami. Oh God, karyamu indah Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Gak ada Allah lain seperti Engkau. Kau sungguh selamat dahsyat Tuhan. Saya sebenarnya bergumul luar biasa untuk membawa lagu ini, lagu penyembahan ini. Saya ngerasa, apakah Yesus sudah benar-benar menjadi permata di dalam hatiku? Apakah Yesus sudah benar-benar tinggal dalam hatiku yang kumuh ini? Yang penuh dosa, penuh luka. Apakah aku layak menyebut Tuhan sebagai Allahku, sebagai Tuhanku? Aku yang kadang lebih memilih melampiaskan stresku lewat hal-hal yang kusuka, hobi, main game, jogging, biar lupa sejenak sama masalah. Gak ada yang layak. Tapi Tuhan datang. Tuhan tetap datang, Tuhan tetap ketuk
Tuhan tetap mau tinggal di dalam hati kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Dan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ku indah dan semakin indah bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Menyembah Yesus lebih tinggi lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, ku menyembahmu. oh Yesus, ku menyembah. Yesus, ku Hanya Kau yang layak. ku tinggikan Engkau, ku angkat tangan pujian. Panggil nama Dia, Yesus, Yesus. Oh terima kasih. Jangan takut. Aku selalu bersama dengan engkau. Walau semerah apapun dosamu, sejauh apapun kau melangkah, kau kabur dariku, kau lari dariku, aku tetap mencintaimu, anakku. Biarkan aku tetap bertahta di hatimu. Aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau sampai kapanpun.
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir di tengah-tengah kami, dalam hati kami Tuhan. Kau adalah anugerah yang paling indah Tuhan dalam kehidupan kami. Mengenal-Mu Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Engkau Tuhan akan selalu bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau Tuhan yang akan selalu tinggal dalam hati kami. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu, Dr. Yohanes. Urapi dia Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarlah setiap yang keluar daripada mulutnya Tuhan, itu merupakan apa yang Kau inginkan, apa yang Kau inginkan Tuhan. Sehingga malam hari ini Tuhan, kemuliaan-Mu sungguh akan terjadi di tengah-tengah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Hai Lina. Ini adik angkat saya. Tapi rasa-rasanya dia menjadi adik angkat saya kalau hatinya senang atau hatinya susah, lebih banyak karena hatinya susah. Saya diminta untuk membuka masker, barangkali supaya kelihatan gantengnya saya. Ternyata ganteng juga ya. Weni. Waktu kemarin, nama saya Yohanes, saya seorang dokter, tetapi saya tidak praktek sore, karena itu nggak gitu banyak uang gitu saya. Karena dokter itu kan dapat duitnya dari praktek sore ya. Ini kesekian kalinya saya ke gereja ini. Saya pernah ke gereja sini ketika Romo Anton masih menjadi Romo Paroki. Terus waktu itu ada misa, ini pertama kalinya saya ke gereja Kimtagon, ini masih jadi gereja. Waktu itu ada misa bahasa Inggris, terus homilinya dalam bahasa Inggris juga. Karena anak-anak Santo Yakobus, saya difoto anak adik angkat saya, ya udah ini bergaya dulu. Waktu itu menjadi misa dalam bahasa Inggris dan Romo Anton, mohon maaf Romo ya, dia sudah ada di, saya nggak tahu sekarang di Muntilan kalau nggak salah ya. Tadinya di Jogja, sekarang pindah ke Muntilan dia. Romo Anton cukup dekat dengan saya dan dia tahu bahasa Inggris saya bagus dan dia waktu itu belum begitu bisa bahasa Inggris, jadi homilinya dia suruh saya yang ngisi gitu. Saya masih ingat awalnya saya duduk di situ terus saya turun ke bawah. Terus yang kedua kemarin pada masa-masa Covid, kalau Bapak Ibu suntik Covid di sini, nah ketemu sama saya. Saya salah satu orang yang menyuntikkan Covid di sini tiap hari Sabtu atau hari Jumat. Nah ini yang sekarang yang acara PD. Nama saya Yohanes, saya sudah mempunyai istri, tentu saja satu, anak saya satu, sekarang sedang sekolah lagi di Solo. Saya ikut komunitas MS Inggris, yang terkenal itu komunitasnya, bukan saya, karena dengan Bapak Benyamin Ratu. Saya tidak seperti dia, suara saya lembut, hatinya lembut, orangnya juga lembut, tapi saya bukanlah lembut ya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Pan hidupku, hatiku tentram, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Tolong bassnya dibesarkan sedikit.
pertolonganmu begitu ajaib. Bassnya keyboard, bukan bassnya saya. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya diberikan tema malam hari ini, keselamatan adalah karunia. Saya tadinya berpikir gitu, pakai musik biar kelihatan romantis gitu ya. Sepanjang khotbah nanti pakai musik ya. Saya bawa pemain keyboard sendiri bukan karena saya tidak percaya, tapi karena terbiasa dengan dia. Tadi saya mau ngomong apa, lupa loh saya. Jadi ketika saya diberikan tema ini, saya berpikir, waduh, ini yang mengundang adalah istri dari ketua FKPM gitu kan, Ibu Lis Agus gitu. Pak Agusnya kan ketua FKPM. Ini mau mencobai saya ini, sola gratia gitu kan. Kalau yang belajar kitab suci kan tahu gitu. Gereja Protestan mengatakan sola gratia, sola scriptura, sola fide. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bingung gitu kan. Sola gratia itu hanya anugerah saja. Sola Scriptura itu hanya kitab suci, sola fide itu hanya iman. Gereja Protestan atau gereja yang gereja yang beda gereja dengan kita mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah, oleh iman semata, dan kebenaran itu hanya ada dalam kitab suci. Dan itu berbeda dengan kita, karena kita selain kitab suci kita mempunyai sesuatu yang disebut tradisi suci, betul? Waduh, ini saya masuk dalam pencobaan. Saya tidak mengerti. Untung terus tadi siang Bu Lis Agus mengatakan, maaf saya ada acara, saya tidak jadi datang. Puji Tuhan. Gitu. Saya boleh membawakan suka-suka saya gitu kan. Hei Pak, apa kabar Pak? Ini saya kesini, beliau ada di sini. Kemarin saya ke tempat kedukaan. Siapa ya? Tantenya Gustin namanya siapa ya itu ya? Saya nggak tahu, saya kenalnya Gustin, orang peduli kasih. Bapak ini ada di sini juga. Kemarin pas saya yang lucunya pas saya ke jauh-jauh saya ke, bukan Palembang, itu 8 jam dari Palembang, 8 jam dari Lampung, kami naik kereta api dari Lampung. Bapak ini ada di sana juga, aduh saya, kampungnya dia katanya ya. Baik, tetapi kemudian saya melihat nats kitab sucinya. Nats kitab sucinya ada 2, Kisah Rasul 16 ayat 31 kalau nggak salah, betul ya? Yang ngundang saya siapa yuk? Koordinator PD-nya? Pak betul ya Pak ya? Waduh lupa. Pak, karena Bu Lis Agus nggak ada, Bapak loh yang saya tanyain. Si acara, koordinator acara. Kisah Rasul 16 ayat 31 dan Yohanes 1 ayat 12. Kisah Rasul 16 ayat 31, mari Pak kita baca, bisa ditayangkan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini. Terus Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya akan dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 Pak.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini Injil Yohanes. Lalu saya akan coba gabung-gabungkan ini dan bersabarlah untuk mendengar. 15 menit aja ya, jangan lama-lama ya, nanti ngantuk. 15 menit aja mengenai tema malam hari ini. Oke. Barangkali saya diundang karena ini program dari Pak Agus untuk mengundang pewarta yang tidak dikenal di PD, yang belum pernah melayani di PD ini untuk melayani di PD ini. Ya udah, itulah saya nggak dikenal gitu. Jadi nggak apa-apa. Bapak Ibu, Kisah Rasul 16 ayat 31 itu bercerita tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka di penjara, mereka menyanyi, memuji Tuhan, terus ada gempa bumi yang besar menggoncangkan sel-sel penjara itu, dan Paulus dan Silas waktu itu dirantai kakinya seperti dipasung, pasungannya itu pun terlepas. Terus kepala penjara ini kejadian di kota Filipi. Sebenarnya Paulus dan Silas waktu itu di penjara di situ karena dia memberitakan Injil. Lalu ada seorang saya tidak tahu orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, tetapi dia mempunyai seorang budak perempuan yang dirasuki oleh roh jahat, dan karena kerasukan itu orang ini bisa menceritakan gitu kan. Menceritakan di sini tidak ada. Tapi dulu saya sering kali kenal dengan banyak orang yang datang bertanya pada orang pinter, apa masa depan saya, jodoh saya yang mana, yang matanya belok atau matanya sipit. Jodoh saya yang koko yang itu atau dokter yang itu. Enggak, dokternya ditolak, dapatnya koko yang ini saya ini membahas orang lain ini nanti. Jadi jodoh saya yang mana, pilih-pilih terus tanya sama orang pinter, tanya sama suhu, dan budak perempuan ini mempunyai suatu roh di dalamnya dan dia bisa bercerita gitu. Kadang-kadang kuasa kegelapan itu memang mengagumkan gitu ya. Jadi dia bercerita, dia mengikuti Paulus terus sambil mengatakan, inilah yang dikatakan ini benar. Inilah utusan Allah yang maha tinggi. Setiap kali Paulus pergi kemana dia ngikut terus sambil dia teriak-teriak. Lalu Paulus suatu kali merasa sangat terganggu, dia menoleh pada perempuan itu, dia bilang, iblis keluarlah engkau dari perempuan ini. Anak itu jadi sembuh. Tetapi penghasilan dari tuannya jadi hilang, karena itu dia marah dan memenjarakan Paulus dan Silas di penjara. Ini kejadian di kota Filipi. Nah, suatu malam ketika Paulus dan Silas di penjara, terus mereka sedang memuji Tuhan, gempa bumi terjadi dan pintu-pintu penjara terbuka. Terus rantai-rantai mereka terlepas dan kepala penjara di Filipi sangat takut melihat itu, dia mau membunuh dirinya. Dan ketika dia mau membunuh diri, Paulus mendengar, terus dia bilang, stop, hentikanlah itu. Kami semua masih ada di sini. Lalu dia datang, dia membawa obor, dia lihat Paulus masih ada di situ, dia masih lengkap, lalu dia tersungkur kepada Paulus, merawat luka Paulus, terus kemudian dia bertanya kepada Paulus, apa yang harus ku perbuat supaya aku selamat? Terus Paulus mengatakan, percayalah, ayat tadi itu, kisah para rasul 16 ayat 3, percayalah kepada Yesus maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ceritanya seperti itu. Dan ayat itu, waktu saya masih SMP, itu sungguh menjadi satu kekuatan bagi saya, karena saya pegang betul ayat itu. Keluarga saya bukan keluarga Katolik, keluarga saya bukan keluarga Kristen. Papa saya adalah seorang Chinese, tetapi dia suka dengan kebatinan, mencampur adukan segala macam, dan kemudian seluruh keluarga saya boleh mengenal Yesus. Saya pegang ayat itu. 13 tahun lamanya saya berdoa hampir setiap hari untuk papa saya supaya dia selamat. Dan tahun 95 dia memberikan dirinya dibaptis secara Katolik. Karena saya pegang ayat ini. Tuhan Yesus, engkau mengatakan bahwa percayalah kepadamu, engkau dan
aku dan seluruh keluargaku akan diselamatkan. Dan saya pegang, lalu satu persatu. Padahal ketika saya masuk Kristen, waktu itu saya masih Kristen, pertentangan begitu berat. Tetapi waktu itu saya radikal sekali, karena ajaran di gereja itu mengatakan, kalau keluargamu, dia ambil dari kata-kata Mazmur, sekalipun orang tuamu menolak engkau, sekali-kali aku tidak akan menolak engkau. Wah, saya berkobar-kobar. Saya di gereja dimarahin, gereja di ini segala macam, saya nggak peduli. Saya dengan kakak saya perempuan, dia yang pertama kali, kakak saya perempuan, terus kemudian narik saya, dan kemudian kami ke gereja itu. Dan bertahun-tahun kemudian, akhirnya seluruh keluarga saya boleh mengenal Yesus. Dimulai dari kakak saya yang paling besar, terus papa saya. Yang paling aneh atau yang paling ajaib adalah mama saya. Mama saya ini sangat mencintai Dewi Kwan Im. Kami di rumah dulu ada satu patung, ini maaf ya saya sebutkan ini, ada satu patung itu yang mama saya selalu berdoa kepada itu. Kami nggak dengar dia ikut katekumen, kami tidak tahu bahwa dia ikut katekumen. Kira-kira 2 tahun setelah papa saya dibaptis, tiba-tiba dia telepon, boleh nggak kamu datang malam Paskah karena mama mau dibaptis. Kami kaget. Kapan katekumennya? Setahun penuh dan tidak pernah bolos sekalipun. Tidak pernah bolos sekalipun. Ikut katekumen, berdua-duaan dengan tetangganya dan dibaptis pada malam Paskah yang sungguh-sungguh indah bagi saya. Dia tidak cerita ke anak-anaknya dan sejak itu dia rajin berdoa. Dia nggak bisa doa dan matanya minusnya tinggi gitu. Kalau baca itu masih nempel begitu. Tetapi dia setiap kali berdoa. Sempurna? Enggak, masih jahat juga. Sama pembantu, aduh jahatnya minta ampun gitu kan. Iya kan, orang-orang zaman dulu ya kalau pembantu tuh rasanya kalau bisa diinjek, kalau nawar gitu ya, kalau nawar ke pasar gitu kan, yang jualan ini harga mangga berapa? 1.000, enak aja mangga 1.000, 200 gitu, aduh saya sampai separohnya pun enggak gitu kan. Tetapi ketika dia meninggal saya percaya dia ada di mana, karena keselamatan adalah anugerah dari Allah. Kisah Rasul 16 ayat 31. Lalu apa hubungannya dengan Yohanes 1 ayat 12? Suatu kali ada seorang anak muda bertanya sama saya, Om, panggilnya Om ya ke saya ya, Om, kan katanya barang siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti kita ini anak-anak Allah dong. Kan kita punya Bapa ini Bapa yang kekal, Bapa yang berkuasa, Bapa yang punya segalanya. Kita anak-anak kerajaan Allah. Jadi apapun yang kita minta, pasti dikasih dong sama Allah. Kita sakit, kita minta, berdoa disembuhkan kayak ini. Ibu tadi ya, cucunya sakit, berdoa terus disembuhkan gitu kan. Kalau kita kesulitan apa-apa, kita berdoa terus dijawab dan dikabulkan. Waduh, saya juga bingung ya, ini anak pinter lulusan dari Australia gitu kan. Nanyanya begini, kalau kita minta sesuatu karena kita anak Allah pasti dikabulkan dong. Kan kita anak-anak kerajaan Allah, Bapa kita penguasanya, Yesus rajanya, kita anak-anak raja. Anak-anak raja mana ada yang jadi peminta-minta gitu kan, katanya di dalam Injil, di dalam Mazmur, bahkan cucunya tidak akan jadi peminta-minta kan gitu. Terus gimana dong? Saya nggak bisa jawab. Terus saya berdoa, terus hikmat Tuhan datang. Tetapi Yesus juga berkata, kerajaanku bukan di dunia ini. Seandainya kerajaanku di dunia ini, pastilah pengikut-pengikutku akan membelaku pada saat aku ada di hadapanmu. Betul? Sekarang tolong kasih tahu sebelahnya. Kerajaannya, kasih tahu sebelahnya. Kerajaan Yesus
tidak ada dalam dunia ini. Jadi diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, artinya ini yang kita nggak suka ya, ini yang kita nggak suka. Artinya kita diberikan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak mungkin kita tanggung dengan kekuatan kita sendiri. Itulah artinya barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya mau tanya, menjadi anak Allah itu gampang atau itu susah? Yang jawab susah nih hidupnya penuh dengan penderitaan. Jawabnya susah, jadi anak Allah susah. Mau itu gak boleh, mau ini gak boleh, mau korupsi gak boleh gitu kan. Bapak Ibu, tanya sebelahnya, menjadi anak Allah itu gampang atau susah? Ayo tanya sebelahnya. Gampang-gampang susah, banyakan gampangnya daripada susah gitu. Kalau saya susah-susah gampang, banyakan susahnya. Tidak gampang menjadi anak Allah. Tidak gampang menjadi anak Allah. Karena panutan kita menjadi anak Allah adalah seseorang yang memberikan dirinya untuk disalib. Mohon maaf, saya tidak bercerita tentang teologi sukses, tapi saya bercerita tentang teologi salib. Menjadi anak Allah berarti berani untuk berkata ya kepada perintah Bapa dan berani berkata tidak kepada dunia ini, dan itu artinya bisa berarti, kasih tahu sebelahnya, bisa berarti, aku enggak tega ngomongnya, bisa berarti, oh pinter nih adikku, bisa berarti itu gitu kan. Bisa berarti salib. Dan mana sih yang bisa kuat menanggung salib, menanggung penderitaan, menanggung permasalahan terus menerus kalau enggak mendapat kekuatan dari Tuhan? Enggak akan kuat. Saya mengenal seorang anak muda. Pada saat itu dia sedang mau menikah. Dan ketika dia dalam posisi mau menikah banyak persoalan. Dia bermasalah dengan calon suaminya. Dia bermasalah dengan teman-temannya. Dia mengalami suatu kondisi yang disebut bipolar. Tahu bipolar? Bisa naik tinggi sekali, bisa turun bawah sekali. Dan ketika dia dalam keadaan yang turun sekali, dia mengambil tekad untuk mengakhiri hidup ini. Karena hidup ini tidak ada artinya. Anaknya cantik, agak gemuk sih, tapi cantik. Anaknya cantik, suaranya bagus, tetapi tidak gampang untuk hidup bipolar, tidak gampang untuk hidup mengalami kesusahan, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan menolong dia. Kita dengarkan kesaksiannya dia, boleh? Mari silahkan Tere dan suaminya. Nggak apa-apa, pakai ini saja. Ini sekarang sudah jadi suami istri, tapi dia bercerita flashback berapa tahun ke belakang? 8 tahun atau 6 tahun? Oke, silakan. Shalom semuanya, shalom yang di rumah. Oh ya, permisi saya buka masker. Dulu saya tidak begini.
Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Teresa. Suami saya Lucius yang ada di sini. Saya bingung harus mulai dari mana, tetapi previewnya sudah dikasih brief sama Omnes. Saat itu setelah mengalami begitu banyak goncangan, di mana saat itu di dunia pergaulan saya mengalami tekanan, kemudian harus mempersiapkan pernikahan, dan saya mengalami yang namanya stres, depresi, dan anxiety. Saat itu belum cukup populer. Awalnya saya juga tidak ingin memeriksa ke dokter, tetapi ada satu momen di mana di kantor saat itu saya tiba-tiba menangis tanpa sebab, dan kebetulan juga teman baik saya, mamanya mengalami hal yang sama ketika saya cerita, dan kemudian beliau meminta saya untuk check up. Jadi saya datang ke dokter tersebut, ke psikiatris, dengan mental hanya ingin menguji kayaknya saya nggak stres, karena saat itu saya seorang pemuji, saya seorang pelayan Tuhan. Mana mungkin sih, ya kan, kita seorang pelayan Tuhan mengalami yang namanya stres dan depresi. Waktu itu keyakinan saya itu. Tetapi ketika saya datang ke psikiatris dan secara klinikal saya didiagnosa stres, depresi, dan anxiety di tahap yang medium. Saya harus minum 6 obat dan itu harus mengeluarkan biaya setiap minggu. Yang harusnya hanya sebulan 2 kali menjadi setiap minggu sekali, bahkan 2 kali, karena relapse terus. Jadi perjalanan begitu panjang, dan saya saat itu marah dengan Tuhan. Saya tetap tidak percaya bahwa kenapa saya harus mengalami stres, depresi ini, bahkan didiagnosa secara klinikal. Akhirnya berjalannya dengan waktu, dengan ditambah dengan persiapan pernikahan, dan kayaknya waktu itu juga sudah menikah belum ya? Yang belum ya? Itu belum menikah, menuju ke sana. Akhirnya saya merasa tidak kuat, saya merasa tidak tahan bahwa dunia ini tuh seperti seolah-olah tidak adil. Saya merasa bahwa semua orang meninggalkan saya, hanya saya sendiri, dan tidak ada yang mempedulikan saya sekalipun saya berbicara. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bunuh diri dengan memakan semua obat-obatan. Saat itu kebetulan sekali saya sedang ngobrol dengan Dr. Yohanes, karena saya bertanya kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Kalau nggak salah begitu ya Om. Saya bertanya, tapi saya ketika dijelaskan saya tidak terima, saya tidak tahan, saya minum semua obatnya, dan akhirnya saya lemes. Saya dibawa teman saya ke rumah sakit, dan kalau di Singapura itu kalau sudah melakukan percobaan bunuh diri, kita harus masuk ke rumah sakit jiwa. Dan itu merupakan sebuah aib bagi kebanyakan orang di Singapura, karena ketika kita sudah masuk ke sana, mencari pekerjaan susah, karena nggak semua company itu mau menerima dengan background tersebut. Berjalan dengan waktu, akhirnya ketika sudah menikah, kami pergi ke Yerusalem saat itu. Akhirnya di gereja Transfiguration, dengan iman saya membuang semua obat-obatan tersebut dengan harapan bahwa saya mau bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Jadi mulai saat itu saya membuang semua obat-obatan, saya hanya mengandalkan salib kecil dan juga rosario setiap kali panic attack
anxiety, ketika saya ada ditimbul di lubang depresi, saya hanya memegang, saya memuji, menyembah Tuhan, bahkan memuji dan menyembah Tuhan sampai hati saya tenang dan sampai kadang-kadang saya menangis dan saya tertidur. Seperti itu. Saya mau tanya calon suaminya waktu itu, mari silakan maju ke depan, dibuka maskernya biar ketahuan gantengnya gitu kan. Sudah tahu jangan pun cari kerjaan ya gitu. Jangan pun terima sebagai istri gitu kan. Udah depresi, cantik sih tapi gendut gitu kan. Percobaan bunuh diri, nganterin ke rumah sakit Institute of Mental Health gitu ya. Tempatnya itu jauh banget gitu, tempat jin buang anak itu di Singapura, pokoknya ini banget gitu. Kok masih mau terima saya panggilnya dia Teredut gitu kan. Kok masih mau terima dia sebagai istrimu, masih mencintainya, kenapa gitu? Karena memang cinta, Om. Oh, karena cinta. Luar biasa ya. Dan Tuhan menyertai mereka. Bukan berarti kehidupan pernikahan mereka mulus, enggak. Setahun setelah menikah COVID datang dan Anda tahu suaminya ini pekerjaannya adalah usahanya adalah bikin gym tapi pakai kontainer. Saat COVID datang, nggak boleh itu, ya kan? Gym nggak boleh, semuanya nggak boleh. Dan dia nggak ada kerjaan. Dia udah resign dari pekerjaan lamanya, terus membangun starting company gitu ya, starting company ya kalau nggak salah. Terus kami berdoa hampir setiap malam, saya telepon, kita puji-pujian tiap malam. Terus saya bilang, nanti, wah ini kadang-kadang saya sok tahu gitu kan, nanti ketika engkau diizinkan Allah untuk membuka usahamu, your company will flourish. Dan saat ini mereka yang tadinya nyewa bisa tinggal di semi kondo. Allah kita luar biasa. Hatiku tenang. Silakan Tere. Berada dekatmu, kau jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Pada saat dia tidak sanggup lagi, Di saat aku pada saat dia kehilangan tak sanggup, harapan kepada semua orang, di situ tanganmu bekerja. pada saat dia memutuskan bahwa hidup ini tidak ada artinya lagi, ternyata pertolongan Tuhan luar biasa. Begitu ajaib, kau telah Memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kalau saya teruskan kesaksian demi kesaksian, nanti Bapak Ibu lihat sendiri, ada seseorang yang bernama Kevin Hines, seorang anak muda. Suatu kali dia merasa bahwa hidup ini, dia waktu itu masih kuliah. Dia merasa bahwa hidup ini begitu menyebalkan. Hidup ini begitu penuh dengan masalah. Dan dia memutuskan, dan saya tidak dihargai sama sekali. Tidak ada seorang pun yang peduli sama saya. Sehingga dia memutuskan untuk terjun dari jembatan
yang ada di San Francisco namanya? Waduh, Bapak Ibu udah pernah ke Amerika, saya belum ke sana. Namanya Golden Gate. Dan suatu kali pada malam itu dia kemasi semua buku-bukunya, dia buang, terus dia naik taksi ke Golden Gate, dan waktu itu dia masih berharap kalau ada satu orang saja yang mengatakan jangan bunuh diri, saya akan membatalkan. Betul, ketika dia sampai ke Golden Gates gitu kan, dia keluar dari taksinya, terus dia keluar dari taksi itu, ada seseorang, dia ketemu dengan seorang wanita yang sedang berjalan. Dia berharap orang itu akan menyapanya dan mengatakan seperti doanya, satu orang, bukan doa, harapannya, satu orang yang menyapanya. Orang itu cuma lewat dan tidak memandang sebelah mata sama dia. Lalu Kevin Hines memutuskan untuk melompat dari jembatan itu. Ketika dia sudah terbang, melompat, dia jatuh gitu. Tiba-tiba dia ingat, ini tidak boleh. Saya berdosa kepada Tuhan. Saya berdosa pada papa mama saya yang mengenalkan Tuhan Yesus. Dan dia berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu dia mengatakan, Bapak Ibu tahu ya, jangan lihat itu air. Kalau tingginya air itu lebih dari 100 meter, itu kita jatuh sama kayak menghantam konkrit, sama kayak menghantam tanah semen. Dia patah tangan, dia patah kaki, panggul tulang pahanya itu patah, dan dia langsung tenggelam. Dan saat itu dia berpikir, aduh, saya mati. Tahu tidak? Tiba-tiba ada yang dorong-dorong pantatnya. Didorong-dorong pantatnya sampai dia naik ke atas. Jadi dia mulai tenggelam, kan tangannya patah, dia gak bisa gerak-gerak, kakinya patah, dia gak bisa gerak-gerak. Dia bilang, aduh saya mati ini. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong pantatnya supaya dia naik. Dan Anda tahu sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah seal, anjing laut. Dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seseorang yang berteriak kepada Yesus, Tuhan tolong saya. Seal, dorong dia, dan dorong dia sampai ke tepi. Itu kan Bay ya, San Francisco Bay. Itu kan teluk San Francisco. Dorong dia sampai kemudian dia sampai ke tepi, dan dia akhirnya bisa diselamatkan. Dan sejak saat itu Kevin Hines saat ini memulai suatu kampanye untuk menyelamatkan orang-orang yang mau bunuh diri, anak-anak muda yang mau bunuh diri. Dan dia memulai kampanye saat itu supaya dibuat jaring di bawah jembatan Golden Gate. Dan kalau saat ini sudah ada jaring di sana supaya tidak ada orang yang harus bunuh diri, dan kalaupun dia bunuh diri masih ada jaring yang menyelamatkan. Itu karya dari Kevin Hines. Anda boleh Google nanti. Bapak Ibu, menjadi seorang anak Allah gak gampang. Kadang-kadang perjuangan kita, pergumulan kita, godaan dari si jahat itu selalu muncul. Kalau tante siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Ida, cucunya sakit gitu kan. Tanggal 3 November saya terkena COVID. Nggak parah, demamnya cuma 2 hari, makanya saya tenang-tenang saja. Saya isolasi mandiri di rumah. Saya mengobati diri saya sendiri. Dan saya berobat. 2 hari demamnya mulai menghilang. Tanggal 6 November jam 7 malam, istri saya keluar dari kamar. Karena saya keluar dari kamar, saya dengar, karena dia mendengar saya, dia keluar dari kamar. Terus ketika dia ngomong sama saya, sorenya dia habis berenang. Sudah lama dia tidak berenang.
Saya suka godain Teresa ini gendut gitu kan, istri saya jauh lebih gendut. Karena ini jadi anak-anak sayang gitu kan gitu. Adik saya tahu istri saya gendut gitu. Jadi dia ngomongnya ngucapin satu kalimat itu nggak nyampe, ngos-ngosan. Lalu saya bilang, kamu kenapa? Iya nih aku sesek, habis dari berenang tadi sesek. Makanya tadi waktu habis ambil makanan, saya minta sebelum saya tidur jam 5 setelah dia selesai berenang, dia itu ngambil makanan yang buat saya karena banyak sekali kan. Tahu hamba Tuhan sakit dikirimin, semua makanan, jamu segala macam dikirimin. Dan yang ngambil istri saya. Tadi saya ngambil, habis saya ambil, saya nggak bisa masukin ke kulkas. Coba kamu lihat mana yang kamu makan, mana yang harus masukin ke kulkas. Saya bilang kamu ke dokter deh, itu jam 7 malam. Enggak besok aja, nanti kalau duduk juga ilangan gitu. Saya sampai telepon anak saya, mamamu sesek nih. Anak saya ada di Solo. Mamamu sesek nih. Tolong kamu telepon dia supaya dia mau dibawa ke rumah sakit. Nggak mau juga. Biasanya sama saya nggak mau denger gitu kan. Saya dokter, istrinya dokter, anaknya dokter. Dan dokter itu paling susah untuk mendengar nasihat seorang dokter yang lain gitu kan. Jangan merokok gitu. Tapi dokternya sendiri merokok gitu kan. Istri saya juga gitu, nggak apa-apa besok ini, itu hari Sabtu tanggal 6 November. Sampai jam 9 malam, saya masuk lagi ke kamar, saya lihat dia udah lebih tenang. Gitu. So saya tanya gimana? Iya kalau saya duduk nggak ngapa-ngapain, saya nggak sesek. Tapi kalau saya jalan ke toilet aja, ke kamar mandi, dalam kamar kami ada kamar mandinya, saya sesek gitu. Saya bilang, ya udah ke dokter, enggak besok aja, padahal besok Minggu gitu. Enggak masuk akal kadang-kadang pikiran itu. Kadang-kadang memang bapak-bapak saya kasih tahu ya yang punya istri ya. Kadang-kadang perempuan itu kalau mikir emang enggak masuk akal. Tapi mesti diterima Pak, itu anugerah gitu loh. Anugerah untuk mempunyai pasangan hidup yang tidak masuk akal, karena bapak sudah masuk akal. Kalau dua-duanya masuk akal berantem nanti jadinya. Memang begitu gitu. Jadi ini saya jadi ngomong kemana-mana. Singkat cerita dia nggak mau. Terus dia bilang, tensi kamu berapa? Ini tensiku rusak. Dia pakai tensi yang di ini. Saya selalu bilang bahwa tensi yang di pergelangan ini tidak akurat gitu. Tensiku rusak, nggak bisa mendeteksi gitu. Ini sih bukan tensi yang rusak. Terus saya ambilkan tensi gitu kan yang besar yang di lengan. Saya ambil ini tensinya. Kamu masuk rumah sakit. Aku ini sambil sedikit marah gitu kan, biasa kan ya, kalau sudah dikasih yang tidak masuk akal gitu kita marah gitu. Tapi sekali-sekali marah nggak apa-apa, diterima aja ya Bu ya. Memang suami kadang-kadang suka marah karena frustasi gitu kan. Jadi terus saya bilang, saya ini nggak bisa meriksa kamu gitu loh, karena saya COVID. Aku nggak tahu kamu gimana gitu. Masa kamu nggak mau masuk rumah sakit gitu? Aku nggak bisa meriksa kamu, nanti kamu malah ketularan COVID gitu. Terus saya masuk ke kamar saya lagi. Rupanya dia tensi sendiri, itu tensinya masih 100/50, tapi nadinya cuma 40. Nadi orang normal itu antara 60 sampai 100. Terus dia telepon saya, kan dia telepon bilang, yaudah deh aku nurut sama kamu mau suruh aku kemana gitu. Langsung saya telepon Rumah Sakit Harapan Kita karena teman saya ada yang di sana. Terus saya telepon pemain piano saya ini jam 10, setengah 11 malam. Saya urus semuanya. Dan ketika dia datang jam 11 ya Wen ya datangnya. Jam 11 dia datang. Dia membawa istri saya keluar. Saya tidak berani keluar dari kamar karena saya takut menularkan. Saat itu saya posting di grup. Saya kebetulan pembimbing beberapa anak-anak, saya posting di grup, saya posting di keluarga besar saya, bahwa istri saya masuk Rumah Sakit Harapan Kita, diantar oleh, beli tepuk tangan buat dia, luar biasa. Dia menyelamatkan nyawa istri saya. Malam itu juga di kateter, ternyata memang ada blok jantung ya, blok listrik jantung. Dari kelistrikan jantung itu dari
dari AV, dari atrium ke ventricle tidak nyambung. Tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah ketika saya teks ke keluarga besar dan juga saya teks ke anak-anak bimbingan saya yang katanya begitu mengasihi saya dan katanya mau menolong saya kalau saya ada kesulitan, nggak ada satupun yang bereaksi. Dan saya tahu mereka tidurnya nggak jam segitu. Dan saya saat itu dalam batin saya merasakan mereka membaca ini, tapi mereka tidak berani berespon karena takut ketularan COVID. Dia pun ngaku sama saya pada saat dalam perjalanan, waduh nanti kalau saya sampai ketularan gimana ya? Ini kan Om Nes sakit, Tante Vivi istri saya juga mungkin COVID, karena COVID jadi begini, kalau saya sampai kena COVID gimana? Tapi puji Tuhan, dia mengatakan bahwa ya udah deh, kalau saya pun harus COVID saya rela, karena ini adalah panggilan untuk melayani. Pelayanan yang sesungguhnya bukan cuma nyanyi di atas, tapi pelayanan sesungguhnya adalah seperti ini. Dia datang, setelah dia sampai rumah sakit baru kakak saya pertama teks, kenapa dibawa ke rumah sakit? Bukannya itu rumah sakit jantung, ya memang karena sakit jantung gitu, saya sudah kesel gitu kan. Lu bukan dokter, lu ngatain istri gua COVID, pasti gak percaya juga. Nyampe di sana dia bilang ini suaminya COVID, tolong istrinya di PCR untuk COVID. Saya yang dokter loh, dia bukan, ya kan? Ngeyel gitu, dan ternyata memang bukan COVID gitu. Tapi kakak saya puji Tuhan menggantikan Weni boleh pulang, dia terus sampai di sana. Saya teks itu mengatakan, Cik Weni sendirian, tolong siapa yang bisa aplosan sama dia gitu, karena dia cewek. Gak ada satupun loh, dan itu rasanya sakit di hati itu. Ada satu pasangan yang saya tolong, secara perekonomian saya tolong. Apartemennya saya yang isi sebagian besar. Pagi-paginya cuma teks, sorry ya Om, gak bisa nganterin atau jagain Tante Vivi. Aduh saya marah sekali, saya marah betul, saya merasa dikecewakan betul. Saat kamu butuh saya ada, tetapi di saat saya butuh kamu gak ada. Tapi saya gak minum pil sih, puji Tuhan saya gak minum pil. Saya marah betul. Dan saya kecewa sekali. Tetapi istri saya ikut BPJS dan kemudian akhirnya dipasang alat pacu jantung, dan alat pacu jantung itu tidak di-cover oleh BPJS. Seperti tadi saya bilang, saya nggak minta sumbangan ya, sorry ya, saya nggak minta sumbangan ya. Alat pacu jantungnya itu harganya lumayan. Pengeluaran kami sekitar 52 juta yang harus saya bayar. Itu cukup besar bagi saya. Yang saya tolong, keluarga yang saya sangat harapkan, setidaknya ngomong, Om, kesulitan biaya enggak? Saya cuma ada 1 juta, kayak 2 juta, ada tanda kasih gitu loh ya. Harapan saya cuma gitu, enggak loh. Saya sampai ngaku dosa sama Romo ampuni saya kok tidak bisa mengampuni anak muda ini ya. Dia jalan-jalan, dia ini, dia seneng-seneng, nanya pun tidak sampai hari ini. Tapi saya mesti mengampuni. Tidak gampang untuk menjadi anak Allah. Dan ketika saya mengampuni, lewat pengakuan dosa sampai 2 kali, supaya pelong bener-bener gitu ya. Ketika anaknya sakit saya bisa bilang, nah lu syukurin lu anakmu sakit ya sekarang, kapokmu kapan gitu. Enggak, Tuhan mengatakan teks sama dia, kirim WA sama dia, kasih harapan. Anakmu sakit ini gak usah takut, gak usah khawatir. Saya lakukan. Dan ketika saya lakukan, ketika saya melupakan sakit itu,
dan kita memandang pada Allah, pertolongan Tuhan datang. Teman-teman, saya mau kasih tahu, salvation is a gift, tetapi ada bagian dari kita untuk melaksanakan salvation itu. Ya kan? Bagian kita apa? Mengampuni, melayani, mencintai, mengasihi dengan tulus. Ya kan? Itu bagian kita. Tiba-tiba teman kuliah saya tahu-tahu transfer bukan cuma 51 juta, yang pertama dia transfer 50 juta, aku langsung kaget. Ini teman kuliah gak pernah ketemu, udah 2 tahun gak ketemu, gak ternyatanya saya juga gak cerita. Ini saya cerita kepada Anda bukan untuk minta sumbangan ya. Dia gak cerita sama saya, gak cerita sama dia. Ada satu teman kami yang mau mantu, dia ngundang saya bilang saya gak bisa datang, Vivi sedang di rumah sakit dan kondisinya begini-begini. Rupanya dia cerita sama teman-teman kami semua yang satu angkatan, dan tiba-tiba dia transfer jebret 50 juta. Transfer kedua jebret 50 juta, 100 juta. Saya padahal sudah mikir-mikir, ini kartu kredit mana yang harus saya pakai gitu ya. Saya cerita sama adik saya, enggak, mulut saya kunci. Saya ceritakah saya sama kakak saya, mulut saya kunci. Hari ini baru Anda yang mendengar cerita saya. Saya kekurangan uang 50 juta, tapi Allah mencukupinya. 2 hari, 3 hari kemudian baru ada transferan dari kakak saya perempuan 25 juta. Tetapi Allah sudah lebih dulu menolong kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Keselamatan itu, pertolongan Tuhan itu selalu cuma-cuma. Tetapi ada bagian yang kita kerjakan. Dan kalau kita belum mendapat pertolongan Tuhan, mungkin ada bagian dari yang harus kita kerjakan, entah itu merupakan unforgiveness, ketidak mau mengampuni, sakit hati yang Tuhan suruh kita keluarkan, kita belum mau melakukan. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang ini YouTube ya, teman-teman yang di YouTube, kalau engkau punya satu masalah, engkau merasa sendirian, ingat, nanti lihat tentang jejak kaki di atas pasir, menceritakan tentang seseorang yang sedang berjalan. Dia bermimpi suatu malam, dia bermimpi bahwa dia melihat jejak kaki 2 pasang di tepi pantai di pasir. Dan ketika dia melihat jejak kaki itu, lalu dia menyadari, oh ternyata pada saat dia mengalami masa-masa yang sulit, jejak kaki itu cuma 1. Lalu dia bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku berjalan dengan Engkau sejak aku mengenal Engkau. Jejak kakiku 2 itu, Engkau ada bersamaku pada saat itu. Tapi kenapa pada saat masa-masa sulit, jejak kakinya cuma 1? Engkau di mana Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, anakku, jejak kakinya cuma 1 karena sesungguhnya saat itu kamu tidak kuat berjalan dan aku menggendongmu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Teman-teman, kalau kita mau digendong Tuhan, ada bagian, there is part that we have to do it. Entah itu mengampuni, entah itu menolong, entah itu melakukan apa, ada bagian yang kita harus lakukan. Baru pertolongan Tuhan luar biasa. Hatiku tenang berada dekatmu. Bapak Ibu tidak usah menyanyi. Silakan Anda berdoa. Bayangkan kembali firman yang hari ini disampaikan. Bayangkan kembali renungan yang malam hari ini saya sampaikan. Saya bercerita tentang kisah Rasul. Saya bercerita tentang 1 Yohanes 1 ayat 12. Lalu saya bertanya, gampang atau sulit untuk menjadi seorang anak Allah? Apa maksudnya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah?
Kuasa itu bukan supaya kita menjadi anak Allah yang gampangan. Ketika kita meminta sesuatu terus diberikan, tidak. Tetapi kuasa itu untuk memampukan kita menjadi anak Allah yang sungguh taat, setia, tekun mengikuti Dia. Ada dari beberapa dari kita mungkin mempunyai suatu permasalahan di rumah. Engkau datang dengan membawa beban yang berat. Malam hari ini saya menceritakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pertolongannya selalu ajaib. Pertanyaannya adalah, are we doing our part? Apakah kami sudah melaksanakan apa yang menjadi bagian dari kewajiban, keharusan yang kami lakukan, yaitu mengampuni orang lain, menaruh harapan hanya kepada Yesus, berdoa secara sungguh-sungguh, membiarkan diri ini dijamah oleh Tuhan. Kalau engkau orangnya, takut, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu ke atas. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Saya boleh minta bantuan tim doa, pewarta yang lain untuk mendoakan mereka yang mengangkat tangan. Pak, tolong Pak. Ibu, Kau telah memikat hatiku. Lampu bisa diredupkan barangkali. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari kita pandang kepada Yesus. Cukup Pak, terima kasih. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
situ tangan-Mu bekerja. Dengan iman kami percaya pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan iman kita katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita taruh kedua tangan kita di dada. Dan mari kita rasakan bahwa tangan ini bukan tangan-Mu lagi, tapi tangan yang berlubang paku yang memegang dadamu, memegang hatimu. Dan tangan ini juga yang berkata, jangan takut, jangan khawatir. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau Kevin Hines bisa ditolong oleh seekor anjing laut yang aku kirim, aku juga akan memberikan penolong untuk permasalahanmu. Dengarlah suara Yesus yang lembut yang berkata kepadamu malam hari ini, jangan pernah engkau putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau aku boleh melayani di sini. Kalau Tere dan Lucius dan Weni boleh memberikan kesaksian hidup di sini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memeteraikan semua pelayanan kami, sehingga pelayanan ini sungguh boleh menguatkan saudara-saudaraku yang ada di sini. Tuhan, jamah setiap mereka, kuatkan hati mereka. Biarlah mereka boleh mengalami Engkau malam hari ini dan malam-malam selanjutnya. Mereka boleh merasakan Engkau dalam segala situasi yang mereka hadapi. Bunda Maria, doakanlah kami selalu, karena sesungguhnya ketika Engkau melihat putramu tergantung di kayu salib, terengah-engah dengan muka yang hampir hancur, kepala yang penuh dengan luka, punggung dan dada yang badan yang penuh dengan bekas-bekas cambukan itu. Tentu saja Engkau sedih, tetapi Engkau tidak pernah berhenti percaya bahwa Allah Bapa punya rancangan yang indah bagi dirimu. Karena itu tradisi mengajarkan kepada kami ya Bunda, Mater Dolorosa, ora pro nobis, ibu yang sedang menderita, justru berdoa bagi kami. Doakanlah kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan kita selalu.
Saya masih ada tugas rupanya. Mari Bapak Ibu taruh tangan kiri di dada, angkat tanganmu untuk mendoakan wujud-wujud doa dari teman-teman kita. Bapa dalam surga, ada begitu banyak wujud-wujud doa ya Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami yakin, kami tahu bahwa ketika anak-anak-Mu menuliskan wujud-wujud doa ini, Engkau tahu. Ya Tuhan, biarlah Engkau menjawab seluruh doa-doa mereka ya Tuhan. Mereka yang kesulitan perekonomian, Tuhan tolong, Tuhan bereskan permasalahan hutang piutang. Mereka yang punya permasalahan dalam keluarga, yang kekurangan anggur ya Tuhan. Biarlah melalui perantaran Bunda Maria, anggur baru yang lebih manis, lebih indah tercurah dalam keluarganya. Mereka yang punya permasalahan dengan anak, dengan menantu, dengan mertua. Tuhan, biarlah Engkau tolong setiap mereka. Apapun permasalahannya ya Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami tidak sanggup lagi. Tapi pada saat kami tidak sanggup lagi, biarlah tangan-Mu bekerja secara luar biasa. Terima kasih Bapa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Kak Yohanes. Gimana? Luar biasa? Wah, pelayanan terima kasih sekali lagi untuk pewarta kita malam hari ini, Pak Dokter Yohanes. Kita mau masuk ke persembahan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau jadi berkat juga untuk sesama, biar setiap yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Menolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Pengumuman. Oh iya, silakan Tante. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Kepada Bapak Dr. Yohanes, terima kasih untuk pewartaannya atas renungan pada malam ini. Kepada Bu Ida, atas kesaksiannya, terima kasih. Tim pujian yang dipimpin oleh Rocky dan teman-teman. Kepada pemain keyboard Audi, terima kasih. Kepada petugas LCD proyektor dan soundman Bapak Gunawan. Sorry Bapak, ini saya tinggal baca yang udah ditulis soalnya, sorry ya. Juga kepada tim dari Pak
dokter tadi nggak bilang nama, jadi kami nggak catat ya. Terima kasih untuk kesaksian dan main keyboardnya. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Kamis malam tanggal 15 Desember jam 19.30, minggu terakhir ada persekutuan doa. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Iren Seila dengan tema Berhenti Bersedih. Selasa pagi 13 Desember jam 10 pagi di tempat ini juga, renungan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Roberto dengan tema Hari Perhentian yang Disediakan Allah. PDKK Lansia Jumat besok tanggal 9 Desember jam 10 pagi di Ruang Gregorius lantai 3 bersama Bapak Leonardi. Tema The Power of Love. SOS doa tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 24. Hubungi telepon 0888 505 1028. Jangan khawatir soal SOS doa. Rahasianya sungguh terjamin dan tidak akan keluar ketika Anda telepon. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Mungkin dari tim Dr. Yohanes ya, yang baru pertama kali hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau lain kali boleh hadir juga loh ya, kami senang untuk kedatangan kalian. Kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi Selasa, Kamis minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Shirley untuk pengumumannya. Waktunya udah habis, kita mau tutup doa malam hari ini, persekutuan doa malam hari ini. Kita masuk lagi dalam doa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami nggak tahu Tuhan, apakah cukup dengan seperti ini kami bisa kembali kepadamu, kami bisa mencatatkan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menerima anugerah-Mu, kami mau menyelesaikan setiap beban-beban kami, setiap apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Baik itu untuk dipulihkan, baik itu untuk mengalami persekutuan kembali kepadamu, denganmu, atau pemulihan ekonomi. Apapun doa-doa kami, saat ini kami hanya bisa menunggu waktu yang berasal daripadamu Tuhan. Ajari kami untuk selalu kuat Tuhan, ajari kami untuk selalu bisa berdiri teguh bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu di saat proses itu terjadi, Tuhan sedang berperang bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Saat kami mampu untuk mengampuni, saat kami mampu untuk kembali kepadamu Tuhan, Kau akan selalu ada bagi kami. Besar
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan.